guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location. Dan kali ini Motivi ada di sebuah restoran di tengah alam, di tengah desa. Konon kabarnya restoran ini punya visi-visi sosial dan juga lingkungan hidup yang sangat baik. Maka saya akan berjumpa dengan Chef Yosi, seorang chef tapi juga owner dari restoran ini. Dan kita akan ngobrol tentang visi-visi di balik masakan yang ia masak. Maka ikuti perjalanan saya Motivi on Location di restoran Pojok Taraman. Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Dan Motivi kali ini ada di restoran yang indah di tengah alam, di tengah desa. Nah, kali ini tamu kita, tadi sudah saya perkenalkan di awal, itu seorang chef tapi juga owner dari restoran ini. Dan saya beruntung karena bisa berkunjung ke tempat yang indah ini, dan saya perkenalkan bersama saya Chef Yosi. Wah, selamat siang Chef Yosi. Siang, apa kabar? Sehat-sehat? Baik, Romo. Okay. Baik, selamat siang semua, rekan-rekan pemirsa. Selamat berjumpa di acara ini. Nama saya Yosi Sadikun. Saya kebetulan seorang chef. Seorang chef ya. Tukang masak, bahasa kerennya itu chef. Chef ya. Baik, Chef Yosi, ini kita kenalan dulu. Chef Yosi ini orang mana, gitu. Pekerjaannya selain jadi chef ini apa dulu sebelum chef ini apa, gitu. Dan kok bisa dapat resto di tempat yang indah ini, gimana ceritanya? Ya, saya waktu itu lulus SMA tahun 85, berapa puluh tahun lalu. Saya memang dari kecil saya suka sekali memasak. Oh, sejak kecil sudah suka masak. Jadi kalau kita pergi camping nih waktu SD, SMP, yang lain main saya masak. Teman-teman semua. Nah, tapi waktu itu profesi chef kan belum terlalu terkenal. Betul. Saya bilang sama keluarga, sama bapak, sama ibu mau masuk sekolah masak. Mereka bertanya, oh mau jadi apa tukang masak? Kamu malu-maluin aja katanya. Akhirnya saya, wah ya udah, saya kebetulan saya bisa gambar dan saya akhirnya kuliah di Trisakti. Di Trisakti, Saya ambil interior design. Fakultasnya seni rupa dan desain, tapi saya ambil jurusan interior design. Jadi seorang desainer yang memasak ini ceritanya. Ya, kurang lebih seperti itu, Robo. Nah, ini kok bisa dapat tempat ini? Oh ya, asalnya dari mana, Chef Yosi? Kelahiran dari Cirebon. Kelahiran Cirebon, orang Cirebon. Ya. Dari TK, SD, SMP, SMA saya di sekolahan Katolik. Nggak pernah pindah, jadi dari TK, SD, SMP, SMA. Semuanya dalam satu sekolahan. Di Santa Maria itu kan? Santa Maria Cirebon. Cirebon. Baik, lalu di Jogja ini sejak kapan dan bagaimana ceritanya bisa dapat resto yang indah ini? Awalnya saya sesudah saya pergi istilahnya berpetualang. Saya kerja di Thailand sama di Australia. Saya akhirnya saya tinggal di Jakarta tahun 96. Ada sedikit
penawaran sehingga akhirnya saya pindah ke Jogja sini tahun 2005. 2005 pindah Jogja. Pindah Oke. Jadi saya udah 16 tahun di Jogja nih. Ya. Nah, saya memulai di Jogja nih dengan membuka rumah makan khas Thailand. Oke. Namanya Phuket. Phuket. Ada Oke. beberapa cabang di Jogja dan kota-kota lain juga. Ya, ya. Nah, terus sejak pandemi ini banyak usaha saya yang tutup Oke. karena ya orang takut keluar karena corona kan. Ya, ya. Di momen seperti itu saya berpikir bahwa umur saya itu setengah abad lebih, Romo. Ya. Saya dari muda sampai setua ini ibaratnya saya cari uang terus. Ah, Ya, Oke. Saya pengen dengan ya istilahnya sisa waktu hidup saya yang Ya. tinggal berapa lama lagi ini, saya pengen lebih menekankan ke sosial, Romo. Oke. Saya pengen memberikan yang berarti untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa ini. dan negara. Nah, Oke. Terus itu yang faktor pertama. Faktor kedua, saya juga lihat sekarang nih banyak orang yang kalau makan di dalam kota ya kayaknya udah terlalu sibuk dan mereka ingin pergi ke tempat yang lebih alam. Lebih alam gitu ya. Oke. Makanya memang selain itu juga di alam terbuka ini orang kan ibaratnya nggak takut dengan corona kan, Ya, ya, karena ya. Ya. open air kan. Oke. Itu alasan saya. Tapi waktu itu saya belum dapat kesempatan Ya, ya. untuk membuka seperti ini. Ya, ya. Nah kebetulan ada teman yang menawarkan Ya. untuk bekerja sama dan kebetulan pula saya dipertemukan dengan keluarga Yeni Wahid, Oke, Bu Yeni Wahid ya. Ya, Oke, putri keluarga daripada Gus Dur ya. mantan presiden keempat, Ya. keempat, Gus Dur ya. Gus Dur. Oke, ya. Abdurrahman Wahid. Saya dipertemukan dengan Bu Yeni dan suaminya. Dan kebetulan saya memang penggemar Gus Dur Ya. sejak waktu saya masih muda. Ya. Tokoh nasional yang sangat kebinekaannya, Kebinekaan sangatnya luar nasionalisme biasa. ya. Dan betul. itu memang ada ibarat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, ya. Itu Bu Yeni dan suaminya, wah sungguh luar biasa. Ya, oke. Nah, beliau memiliki tempat ini dan mempunyai misi selain untuk komersil, tapi juga ditekankan untuk ada aktivitas sosial. Sosialnya ya. Terutama waktu itu kita ingin membantu sesama anak bangsa Ya. untuk bisa memulihkan kondisi corona. Kondisi ini. corona Dengan ya, membantu ya dengan membantu waktu itu banyak kita orang. banyak membantu di Ya. isolasi mandiri. Ya, ya. Baik, sebelum sampai ke situ tadi sudah mulai disinggung ya. Orang zaman dulu kan kalau buka restoran itu di mall atau di pinggir jalan besar sehingga orang langsung kelihatan. Tapi ini masuk ke pelosok desa ini tren atau sebetulnya ada alasan tertentu ini? Iya, ya sebetulnya sih sekarang banyak orang yang udah merasa di tengah kota nih udah merasa gerah ya. Oke. Semuanya masif, bangunan-bangunan. Ya. Nah, banyak orang beralih ke alam. Oke. Selain itu juga memang ya itu yang tadi saya sebutkan, orang lebih senang makan di luar alam. Di luar ya, karena di alam. Nggak takut COVID. Ya, betul. Jadi apakah bisa dikatakan selera orang zaman now ini memang berubah ya dari sesuatu yang kelihatan di gedung mewah ke pelosok desa seperti ini? Bisa jadi, Rom. Bisa jadi ya. Oke. Karena kesibukan sehari-hari di kota sudah ngantor apa segala, biasanya mau makan malam dia pergi agak jauh tuh. Ya, ya. Jadi ikut mempengaruhi selera makan gitu ya. Iya. Makan lebih rasanya aman dan enak gitu di tempat terbuka seperti ini ya. Oke. Baik. Chef, gini, pandemi ini banyak restoran tutup, tetapi mengapa
Chef Yosi ini berani membuka resto yang di tengah alam seperti ini, dan apa nggak takut tutup juga gitu. Ya memang semua bisnis tuh itu ada resiko. Resiko ya, oke. Saya juga memang waktu awal saya cukup ragu juga dengan Ya, ini ya. lagi pandemi kok malah buka. Ya, Tapi saya punya suatu keyakinan karena konsep rumah makan ini juga bukan hanya komersil. oke. Kita setengahnya ada yang bersifat sosial, ya. Dan kita banyak di backup, dibantu oleh rekan-rekan semua, Ya, ya. terutama dari Wahid Foundation. White Foundation, Wahid oke. Foundation tuh jadi pimpinannya dengan Ibu Yeni Wahid Iya, sendiri iya, oke. untuk dapat sebisanya membantu masyarakat sekitar. Oke, jadi ini restoran yang bukan hanya sekedar makan, tetapi punya visi sosial ya, visi membantu masyarakat untuk tumbuh lagi di tengah-tengah situasi sulit pandemi ini ya. Oke, selain itu apa yang khas sih sebetulnya dari restoran ini? Apa yang khas makanannya? Ya, jadi gini Romo, saya waktu itu bertemu dengan keluarga Bu Yeni Wahid dan Ya. suaminya. Saya panggil Mas Faris. Mas Faris, oke. Mereka tuh kan sering pergi makan Ya, keluar ya, apa segala. ya. Dan mereka kalau makan steak, Ya, daging sapi. ya. Itu kalau yang tenderloin itu steak daging yang paling empuk di dalam satu sapi itu bisa mencapai 250.000 sampai Oke. 300.000. Apalagi kalau makan di Jakarta Ya, 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 bisa lebih lagi itu ya. bisa lebih lagi itu. Dagingnya memang empuk, Romo. Ya, Nah, Bu Yeni dan suaminya Mas Faris, mereka terobsesi untuk kenapa sih daging kita ini lokal, kok nggak bisa seempuk daging impor. oke, ya, ya, ya. Nah itu mereka kemukakan ke saya, Ya, dan ya. kebetulan saya juga terpikir ini sejak lama juga, Ya, bahwa ya. kok kenapa nggak bisa Ya, mendekati, at least paling tidak bisa sedikit menyamai lah. hmm, hmm. Nah akhirnya saya ambil bahan dari teman-teman chef juga, saya ambil literatur apa. Ya. Itu memang dari awal pembibitannya. Oke, ya. Jadi pembibitan, makanannya juga yang nutrisi tinggi, terus pemotongan. Pemotongan, oke. Pemotongannya Ya. itu ya mohon maaf kalau di kita ini kadang dengan diikat Hmm, sehingga otot-ototnya kan dia jadi mengejang kan. mengejang ya, ya, Sapinya ya. stres kan. Sehingga daging yang dihasilkannya pun juga jadi keras. Oke, Gitu. Jadi dari pembibitan, pemotongan, lalu packaging. Packaging juga itu dari higienis dan tahan lamanya. nah, namanya, juga. oke. Itu semua saya pelajari Ya. sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka tempat ini. Tempat Jadi ini, ya. intinya memang daging lokal yang ingin menyamai daging impor. Oke, Karena Mas Faris dan Bu Yeni kepingin produk kita juga bisa ya. mendunia. Jadi ada visi sosialnya juga ya, Betul, artinya membantu para peternak lokal dan produk Indonesia sendiri untuk Betul, ikut betul, mampu betul. bersaing gitu ya. Nasionalisme dari Bu Yeni sama Ya. Mas Faris ini luar biasa. ya, ya. Coba kira-kira bisa nggak untuk lokal ini bisa ya dikenal Dikenal, sama oke. orang-orang, at least kita orang lokal makannya yang lokal. Makannya yang Jangan lokal, betul. Impor, semua impor harganya udah mahal loh, Romo. Ya, ya, Wah, luar ya. biasa. Ya, baik, untuk menjadi chef ini ya soal daging sapi ini apakah juga harus jadi peternak sih? Eh, Ini kan akhirnya harus ngerti soal pemotongan, Iya, iya. soal makanan sapi dan segala macam. Sebetulnya saya jujur, saya sebelum ini saya hanya tahu daging,
datang ke meja saya potong, saya jadiin makanan. Itu aja. Tapi sejak saya ibaratnya saya mendapat tantangan seperti ini, saya terobsesi untuk belajar. Oh, dari sini pembibitan seperti ini, terus pemotongannya. Oh, ada satu lagi, Romo. Jadi kita ini satu-satunya, ya. Saya yakin sekali di Jogja ini tidak ada. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, mungkin di Bandung atau Jakarta sudah ada. Kita satu-satunya sapi lokal yang mengalami dry age. Dry age itu pelayuan selama 14 hari. 14 hari. Jadi habis dipotong, digantung di dalam satu suhu ruangan sekitar 6-8 derajat. Nah, itu selama 14 hari. Selama 14 hari. Jadi waktu digantung itu kita belum memanen tuh. Udah 14 hari baru boleh potong, baru ibaratnya baru dimasak. Tujuannya untuk menghasilkan tekstur yang lembut. Apakah itu nanti juga berpengaruh pada rasa ya? Lalu itu pertanyaannya selanjutnya, apakah daging lokal itu memang bisa enak? Kalau yang pelayuan ini memang beda. Beda ya? Beda. Jadi daging fresh yang dipotong di pasar terus dikonsumsi itu beda yang sudah mengalami pelayuan atau dry age 14 hari. Baik, nah ini tadi kembali ke visi-visi sosial dari restoran ini. Sebenarnya Mas Chef Yosi ini bisa cerita lagi apa saja sih konkretnya yang dilakukan selama pandemi ini untuk membantu masyarakat dengan restoran ini? Kami beberapa waktu yang lalu pas selama PPKM ini berlangsung, kami buat nasi dus. Nasi dus, banyak 300 box setiap hari. Waktu itu hampir selama sebulan. Itu kami membantu untuk yang isolasi mandiri. Waktu itu kan kurang lebih sebulan yang lalu Jogja benar-benar sepi sekali. Benar. Itu jalanan sepi, malam jam 7 udah ibaratnya gelap sekali. Nah, kita waktu itu buat seperti itu dan kita muter bersama perangkat-perangkat desa dan juga dibantu oleh anggota-anggota TNI dan kepolisian. Kita muter untuk memberikan isolasi. Jadi selama gelombang kedua ini ya terutama ya, itu mencoba keliling dan membagikan makanan untuk para penyintas COVID ini ya, para pejuang COVID-19 ini. Nah, saya juga pernah melihat video Mas Yosi ini, Chef Yosi ini dengan Bu Yeni Wahid ini. Judulnya Sebisanya. Apa gerakan itu ya, gerakan sebisanya itu sebenarnya apa di balik pemikiran itu? Sebisanya. Jadi waktu itu Bu Yeni Wahid menghimbau untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk bisa membantu sesama warga negara yang membutuhkan. Dalam arti kata bukan dipaksakan atau harus segini harus segitu, nggak perlu. Tapi hanya sebisanya membantu, misalnya bungkus-bungkus datang ke RT, RW atau kelurahan, bantu ikut bungkus-bungkus atau bantu angkat-angkat, itu sudah merupakan suatu bantuan yang luar biasa luar biasa. Jadi intinya sebisanya. Ini ide ini sangat menarik menurut saya karena ini sebenarnya dengan kata-kata sebisanya ini kita membangkitkan solidaritas seluruh orang. Jadi bagaimana gotong royong Indonesia, orang yang sangat terkenal dan saling membantu ini tumbuh lagi gitu ya. Jadi orang sebisanya dia itu menolong orang lain, kita tolong gitu ya. Itu konsepnya. Ini saya kira bagus kalau ini memang viral gitu ya, dan lalu semua orang tergerak untuk saling membantu satu sama lain ya. Baik, ini menarik. Oke, Chef, ini Indonesia pernah dijuluki sebagai negeri yang gemah ripah los jinawi ya. Jadi
tanah ini subur dengan hasil-hasil bumi melimpah gitu ya. Tetapi juga Indonesia pernah krisis pangan ya, dan banyak sekali akhirnya semua makanan import gitu ya. Lalu kita seperti dalam situasi krisis di negeri yang kaya ini. Dan saat ini juga ada krisis pandemi yang berkepanjangan, dan ini sungguh memberatkan masyarakat ya. Nah, menurut Chef Yosi ini soal ketahanan pangan ini di Indonesia ini masa depannya seperti apa sih? Baik Romo, saya kebetulan saya pernah keliling-keliling negara tetangga dari Malaysia, Thailand, Vietnam. Ya. Itu saya hanya membandingkan dengan negara-negara tetangga yang kurang lebih kondisinya sama seperti Indonesia ya. Lalu kita bandingkan dengan negara Eropa atau Amerika gitu mungkin terlalu jauh ya. Ini kita bandingkan dengan negara tetangga yang iklimnya sama, masyarakatnya sama, dan produk-produknya juga negaranya sebagian besar kan agraria, yaitu pertanian. Saya lihat di sana, khususnya di Thailand ya, saya pernah tinggal di Thailand kurang lebih sekitar 2 tahun. Itu produksi untuk pertanian luar biasa. Pemerintah sangat-sangat memberikan perhatian. Karena mungkin kita juga memiliki suatu pepatah ya, sama seperti Thailand, karena kurang lebih hampir serumpun ya. Jadi kita harus menghormati orang yang memberi makan kita. Jadi petani itu di sana dihormati. Ibaratnya sangat hormat gitu. kepada petani, karena petani yang menghasilkan beras, beras dimakan sama kita, memberi penghidupan bagi banyak orang gitu ya. Kalau nggak ada petani kita nggak makan, Romo. Betul. Itu memang semacam budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara, khususnya waktu itu saya pas ada di Thailand. Nah, rupanya di kita nih entah gimana kurang mendapat perhatian. Ada pemerintah dan juga mungkin masyarakat sekitar. Jadi petani. Saya punya keyakinan sekali apabila mindset ini dirubah ya. Kita negara kaya, Romo. Kita punya semua sumber alam yang luar biasa. Dulu zaman saya kecil ada tuh lagu kolam susu ya, tongkat batu pun jadi Nusantara ya. Ibaratnya kita negara yang sangat luar biasa. Ini potensinya luar biasa, tinggal kita mengelolanya dengan benar. Petani kita, semua unsur-unsur yang terkait, kita benar-benar membuat serius, membuat hasil pangan untuk kita sendiri. Dan yang paling penting memang di mana-mana itu pangan. Yang penting makan dulu baru bisa kerja kan, Romo. Begitu. Saya kalau pagi kan saya mesti sarapan dulu, udah gitu baru berangkat kerja. Itu nomor 1 adalah pangan. Kalau udah pangan semua rakyat bisa kenyang, ibaratnya baru kita buat yang lain. Wah, ini menyangkut kesejahteraan ya. Orang sejahtera bisa makan, lalu juga kreativitas pun akan tumbuh juga di situ ya. Nah, terkait dengan ini tadi, di gereja saya ini ada Hari Pangan Sedunia yang dirayakan tiap tahun, selalu ada itu. Dan hari raya ini kita ingin bersyukur atas banyak rahmat melimpah, atas hasil yang bisa menyejahterakan kehidupan manusia di bumi ini. Nah, mungkin menurut Chef ini, bagaimana sih seharusnya manusia itu bersyukur atas makanan, atas hasil dari bumi dan dari kerja keras manusia ini? Baik, Romo. Yang paling penting adalah bersyukur. Apa yang Tuhan pencipta berikan ke kita, terutama apa yang mau masuk dalam tubuh kita, kita patut bersyukur. Makanya memang kita semua nih harus
menghimbau ya, Romo. Ya, Jadi ya. melestarikan apa yang terdapat di alam ini, yang Tuhan sudah berikan buat kita. Boleh kita, ya. Contohnya seperti ini, Romo. Saya waktu buat tempat ini, itu saya nggak mau motong Oke. pohon, Oke. Ya. karena pohon itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu. Jadi kalau bangunan ini kok ini ada apa? Ada Pohonnya pohonnya gitu. sebelah sini. Ya. Itu Itu deh. ya, kenapa nggak dipapas, nanti dapat Betul. space yang lebih besar kan? Ya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Ya. Ya. Saya paling anti untuk yaitu Memotong pohon. Karena Ya. pohon itu sumber kehidupan, dan juga Tuhan Maha Pencipta sudah menciptakan itu, pohon ada di situ. Ya. Ya. Sebisa mungkin jangan dipotong. Oke. Ya. Ya Baik. itu ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Ya, Romo. oke, baik. Ya, terima kasih sekali, ini chef yang mulia sekali, guys. Jadi visi-visinya sangat luar biasa, membantu masyarakat tapi juga melestarikan lingkungan hidup, dan beliau ini tidak memotong pohon. Ini catat baik-baik ini, karena kita tumbuh bersama alam ini untuk Betul. kesejahteraan kita bersama. Oke, chef, ini yang terakhir, closing statement. Apa nasihat chef untuk orang-orang muda terutama yang mungkin agak takut-takut untuk memulai sesuatu yang menurut kita ini bagus dan juga berguna untuk banyak orang? Apa nasihatnya? Nah, silahkan ngomongnya ke sini. Baik, pemirsa semua ya, saya sering bertemu dengan anak-anak muda. Ada yang lulusan SMA, ada yang lulus dari kuliah. Ya. Mereka bertanya sama saya, Pak, gimana sih Pak? Saya mau begini, saya mau usaha sendiri. Gini tanya. Ya, saya hanya memberikan suatu jalan buat rekan-rekan muda saya. Ya. Kalau masih muda, misalnya lulus SMA atau lulus kuliah, Ya. jangan usaha sendiri dulu. Oke. Ya, coba kerja sama orang dulu, Ya. cari ilmu, timba ilmu sebanyak mungkin. Ya. Ya, kalau bisa di sekeliling sini di Jogja khususnya, Ya. atau di luar Jogja, luar Jawa, ya, atau bahkan ke luar negeri untuk menimba ilmu. Ya, dari situ usia sudah cukup matang, pengalaman sudah cukup banyak, baru usaha sendiri. Kalau sudah usaha sendiri, kita juga harus punya keberanian. Kalau nggak punya keberanian, mendobrak tradisi yang udah ada, Ya. kita nggak akan punya kesuksesan. Dalam arti kata begini, bisnis itu adalah spekulasi. Ya. Ya, kalau nggak untung, ya rugi. Rugi. Ya, makanya harus berani. Kalau kita mau bisnis tapi kita nggak berani, ya nggak akan jadi. Ya, betul. Nah, Oke. itu semua harus didasari, dilandasi dari pengalaman belajar dan hidup. Oke. Tuh, ada 5 pokok yang penting dalam berusaha, ya, apalagi di dalam situasi seperti ini. Yaitu pertama adalah jujur. Ya. Itu satu hal yang paling pokok di dunia ini. Kedua, pinter. Ya. Biasanya kalau orang jujur kurang pintar. Sudah jujur, pinter, berani. Berani. Sudah Oke. jujur, pinter, berani mengungkapkan. Ya. Ya, itu penting sekali. Yang keempat adalah ulet. Ulet. Udah Oke. jujur, pinter, berani. Berani, ulet. Tapi ada masalah langsung nyerah. Nyerah. Oke. Ini 4 ulet. Kelima, janji. Janji itu Komitmen. penting sekali, komitmen. Ya. Ya, hari ini saya mau ketemu jam 12 siang, ya jam 12 siang, jangan jam 1. Oke. Gitu. Ya. Kita janji menyelesaikan pekerjaan 3 hari, ya 3 hari. Jangan nanti molor sampai seminggu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Pemirsa, terima kasih banyak Romo Murti. Terima kasih, Saya Chef. merasa Oke. diberkati sekali Romo Murti siang hari ini. Oke. Monggo Romo Murti. Terima kasih, dan kita masih akan guys, nanti saya masih akan makan lagi. Wow, pasti enak sekali hasil masakan Chef Yosi ini. Baik, terima kasih Chef atas waktunya ngobrol-ngobrol. Nanti kita masih jalan-jalan ya. Oke. Saya pamitan dulu. Guys, itu tadi obrolan saya bersama Chef Yosi.
dan sangat inspiratif. Jadi Chef Yosi ini dulu pergi kemana-mana dan tiba saatnya dia berhenti, diam, meskipun tetap bekerja, tetapi dia mulai berpikir untuk hidup yang berguna untuk orang lain. Maka inspirasi ini sangat menarik, dan ikuti kisah-kisah Motivi on Location selanjutnya di program-program berikutnya. Sampai jumpa. Guys, itu tadi perjalanan Motivi di Motivi on Location di restoran Pojok Taraman. Saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Chef Yosi, owner sekaligus chef yang mengelola restoran ini, dan saya sudah kenyang karena sudah makan yang enak-enak. Tetapi restoran ini tidak hanya membuat kita kenyang, tapi juga membuat kita cerdas dan punya jiwa sosial. Maka ikuti perjalanan Motivi on Location selanjutnya. Sampai jumpa.